Nah, yang saya herankan juga, biasanya kalau ada berita Pak Gatot ini, ya tidak jauh dengan isu-isu PKI. Tetapi ini kok tiba-tiba mendukung Gibran menjadi cawapres Prabowo. Nah, ada apakah gerangan ya? Nah, di sini Pak Gatot kok telat banget ya. Padahal sudah beberapa hari yang lalu isu ini sudah menjadi viral di media sosial, yaitu Gibran ditawari menjadi cawapres dari Prabowo. Dan bahkan juga Gibran setelah pertemuan dengan Prabowo Subianto itu dipanggil oleh PDIP. Dan bahkan juga Gibran merespon, yaitu isu yang beredar tentang cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Bahkan Gibran menyebut akan tegak lurus bersama Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tiba-tiba tertanggal 28 Mei ada berita yang menyebut Gatot Nurmantio sebut Gibran bisa jadi cawapres dari Prabowo. Nah, yang saya herankan juga, biasanya kalau ada berita Pak Gatot ini ya tidak jauh dengan isu-isu PKI. Tetapi ini kok tiba-tiba mendukung Gibran menjadi cawapres Prabowo. Nah, ada apakah gerangan ya di sini? Nah, dari berita CNN Indonesia, yaitu Gatot Nurmantio, Gibran bisa jadi cawapres dari Prabowo. Nah, di sini Presidium Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia sekaligus mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menilai Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka memiliki kedekatan tersendiri jelang Pilpres 2024. Apalagi kata Gatot, Prabowo merupakan menteri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo, sedangkan Gibran adalah anak sang presiden. Prabowo menterinya presiden, dekat sama anak presiden. Kan wajar, kata Gatot di Surabaya pada Minggu 28 Mei. Ada apa ya? Biasanya itu kan selalu mengkritik ya dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengkritik kebijakan dari Presiden Joko Widodo, tiba-tiba mendukung Gibran Raka Buming Raka disandingkan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Terus terang saya bertanya-tanya, ada apa semua ini ya? Tiba-tiba mendukung anak dari Presiden Joko Widodo. Nah, menurutnya Prabowo dan Gibran bisa saja berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti. Namun kalaupun itu terjadi, kata Gatot, akan ada aturan yang harus dirubah, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang salah satunya mengatur mengenai batas usia minimal 40 tahun. Nah, tetapi di sini apa boleh buat ya, yaitu Gibran sudah menegaskan bahwa kalau Gibran tegak lurus dengan Ibu Ketua Umum. Jadi menurut saya sangat sulit sekali. Apalagi juga Presiden Joko Widodo juga sudah tegas menolak, yaitu Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Itu Presiden Joko Widodo juga sudah menolaknya. Nah, bahkan di sini yaitu berita tentang Gatot Nurmantio sebut Gibran bisa jadi cawapres Prabowo juga bahkan dikomentari oleh Denny Siregar. Tumben gak ngurus PKI lagi, Pak. Udah gak ada yang dengerin. Ya bisa jadi tidak ada yang dengerin. Tetapi menarik sekali, di sini tiba-tiba mendukung Gibran. Nah, bahkan di sini juga Gibran juga menanggapi berita tentang Gatot Nurmantio sebut Gibran bisa jadi cawapres. Opo toh katanya. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya? Bulan Mei PKI lagi nyetak spanduk. Bulan Agustus akhir sampai September mulai lagi. Sekarang lagi libur dulu mereka. PKU-nya hujan jadi karbul, Bang. Sebaiknya tuh bahas PKI-nya sama Jaya Suprana biar seru. Nah, bahkan di sini juga Gibran menyatakan saya tegak lurus arahan Ketua Umum. Di sini setelah Gibran Raka Buming Raka bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, memang sih ada pemanggilan dari Gibran ini ke DPP PDIP pada waktu lalu. Tetapi di sini Gibran sudah tegas lah. Jadi di sini tidak ada simpang siur lagi yang namanya Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto dan lain sebagainya atau mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Jadi di sini Gibran telah menegaskan yaitu akan tegak lurus. Artinya apa? Artinya di sini Gibran mendukung capres yang dipilih oleh PDIP Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Jadi di sini jelas ya
sudah clear Gibran mendukung Ganjar sebagai capres 2024 dari PDIP. Nah, di sini Wali Kota Solo sekaligus kader PDIP Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan tegak lurus terhadap arahan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Gibran usai memenuhi panggilan di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada 22 Mei. Ia dipanggil buntut pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa hari sebelumnya pada 19 Mei. Saya sebagai kader PDIP, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum, kata Gibran dalam jumpa pers usai pertemuan. Pada pertemuan itu, ia diterima Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Nah, di sini menurut saya tanggapan dari Pak Gatot Nurmantio sungguh sangat telat sekali ya, sangat telat sekali. Nah, dari komentar-komentar di sini, ojo digas, mengko dipanggil maneh. Maknyus, saya juga bisa. Udah Mas Pali naik jadi gubernur aja. Nah, di sini Gibran bisa jadi cawapres Prabowo, Gibran bisa jadi cawapres Anies, Gibran bisa jadi cawapres Ganjar. Tapi tanya dulu ke Megawati, boleh nggak? Memang sih, saya sangat senang sekali cara berpolitik dari Gibran ini, yaitu akrab loh. Semuanya akrab. Dengan Anies yang notabene antitesa dari Presiden Joko Widodo juga akrab. Dan bahkan juga Ganjar Prabowo Subianto akrab. Ini sangat keren sekali loh. Ini sangat keren sekali. Ini calon pemimpin masa depan lah. Jadi bisa mempersatukan para pemimpin. Ya seperti Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo di periode keduanya ini juga menyatukan, yaitu musuh terbesar Pilpres 2014 dan 2019 akhirnya bersatu di pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Ya terbukti Pak Prabowo Subianto masuk ke pemerintahan presiden dan menjadi Menhan. Ini yang sangat keren sekali. Ternyata visi misi Pak Prabowo dan Jokowi memang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, itulah yang keren. Jadi menurut saya siapapun presidennya, yang penting bukan Anies ya, Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu menurut saya bagus lah, konsisten dan akan meneruskan program-program kinerja dari Presiden Joko Widodo. Nah, di sini jangankan cawapres, presiden saja bisa asal tunggu saatnya. Semua butuh proses dan pengabdian. Jangan kayak Pangeran Cikeas, jadi RT saja belum pernah udah mau jadi cawapres. Nah, memang sih banyak yang mengidolakan sosok dari Gibran Rakabuming Raka. Menurut saya memang ya untuk 10 tahun 15 tahun lagi bisalah menjadi presiden. Apalagi dengan pembangunan di Kota Solo saat ini di bawah kepemimpinan Gibran juga sangat masif. Dan bahkan juga saat ini banyak kegiatan di Kota Solo. Dan akhirnya apa? Dengan kegiatan yang banyak tersebut bisa mendatangkan wisatawan lokal, wisatawan mancanegara. Dan terbukti setiap ada kegiatan di Kota Solo sangat ramai dan bahkan hotel-hotel juga penuh di hari-hari tertentu. Nah, di sini bahkan Solo jadi kota akomodasi termurah di Indonesia, peringkat 3 se-Asia Pasifik. Mursi Solo wae Mas, sudah mantap tuh. Jadi gubernur Jogja dhisik wae, Kak nampek cawapres. Lagi ngapain Mas di situ? Nah, bahkan juga terlihat di sini kedekatan Gibran dengan Rocky Gerung, dan bahkan juga seharusnya Gibran marah lah dengan kritikan-kritikan yang dilontarkan Rocky Gerung ke bapaknya. Tetapi di sini Gibran malah menemuinya. Ini sungguh keren sekali. Awas, ini hanya untuk menarik simpati relawan Jokowi ke Pak Prabowo. Ini hanya isu ombowo. Tidak semuanya harus panjenengan tanggapi Mas Gibran. Untuk kebutuhan tidak juga harus menanggapi semua hal. Secara branding Mas Gibran sudah lebih dari cukup. Monggo fokus ke berlangsungan semua program yang panjenengan rintis saat ini. Jarno ae Mas. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya Pak Gatot ini sangat telat banget lah dengan isu-isu terkini. Bahkan juga sudah ada jawaban dari Gibran sendiri dan bahkan juga sudah ada penolakan dari Presiden Joko Widodo. Tetapi ya isu-isu yang basi Pak Gatot masih diangkat lagi.